satu dan Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah yang Maha Tinggi, dan damai sejahtera bagi kami yang mendengar firman-Mu. Lindungilah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Malam hari ini kita merayakan perayaan Natal untuk pemuda di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Ebenezer di Yaman itu, dengan tema dunia di luar jendelaku. Ya, dunia di luar jendelaku. Sebenarnya Roma 14 ayat 19 yang diusulkan itu menjadi subtema. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membantu. Tetapi firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan yang berbeda, yaitu Kidung Agung pasal kedua. Mari kita buka Kidung Agung pasal yang kedua. Kita membacanya ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, ceritaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi ketumpur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, ceritaku, marilah. Amin. Saudara-saudara, Natal sering kita pergunakan menjadi sebuah event atau momen yang sukacita. Betul? Betul? Ya. Tetapi memang di balik kita, di balik jendela kita atau jendela saya, jendela saudara-saudara, ada merayakan Natal, tetapi bukan dengan sukacita, dengan kesederhanaan dan kesedihan mungkin, karena ketidakadaan materi yang mau disampaikan atau untuk merayakan. Atau di jendela kita, di balik jendela kita, di luar jendela kita, ada orang yang tidak merayakan Natal walaupun dia Kristen. Saudara-saudara, apakah ini tema yang diminta oleh pemuda-pemudi? Bahwa di balik jendela kita, di luar jendela kita, ada orang yang merayakan Natal dengan sedih, ada orang yang tidak merayakan Natal. Ini suatu pertanyaan, bisa ya, bisa tidak. Tetapi baru kita melihat tema, tarian tema, ternyata jendela yang dimaksud di situ adalah suku bangsa. Saudara, suku-suku bangsa di dunia ini tak terhitung. Indonesia saja ada berapa? 300 saja. 300 sama 3000. Banyak ya, suku bangsa. Tadi yang ditampilkan hanya 5. Mungkin banyak lagi. Ya. Tapi itulah dulu kemampuan 5. Kalau semua ditampilkan, lah terkata aku, kata orang Arab, lah tertulis. Ya. Saudara-saudara, tetapi saya mengambil ayat untuk menjadi perenungan Natal kita adalah dari Kidung Agung. Ternyata saya melihat dunia atau yang ada di luar jendela kita. Seorang putri di dalam rumah, karena hujan sering terjadi seperti di Batu Bumi ini, beberapa akibat
takdir itu. Salju turun, tidak ada hewan-hewan yang berkeliaran karena musim dingin. Tetapi ketika matahari terbit, ketika sudah berganti musim, datanglah kekasihnya, sang Pria, yang ditunggu-tunggu perempuan cantik itu di kamarnya. Mungkin setiap hari dia bersolek, dan datanglah kekasihnya itu dari kisi-kisi jendelanya bersuara, bangunlah manisku, kembalilah keluar, kita berjalan-jalan, lihatlah bunyi ketutur sudah ada, musim pemangkasan sudah dimulai, semuanya sudah berhenti, kekelaman sudah berhenti, untuk mengurung diri tidak lagi, mari bangunlah. Wah, ini kisahnya nenek saya, mungkin kakek saya waktu bercinta. Zaman sekarang mana lagi dari kisi-kisi rumah. Kalau di Tuba sana bukan dari kisi-kisi rumah, dari lubang angin yang ada di bawah, di barat katanya kan, di barat. Nah, dari papan itu biasanya. Jadi kalau ada lubang-lubang sedikit, dari situ dibisikkan, diambil bambu, dicucukkan. Ya, itu kasihan. Dari barat itu dari bawah, karena rumah orang Batak itu ada tingkatannya itu, ada kolongnya, bertangga dia. Nah, tetapi zaman sekarang apa nggak dari kisi-kisi itu tak berlaku lagi. Yang ada sekarang WA. Tetapi prinsipnya sama, saudara, mengajak kekasihnya untuk bertemu dengan dia, bersukacita. Kidung Agung ini dibuat oleh Raja Salomo. Dia melihat banyak pemuda-pemudi di dalam kerajaannya yang hanya tidur-tiduran saja, lupa Tuhannya, lupa bahwa dirinya adalah bangsa pilihan Allah. Pemuda-pemudinya mungkin banyak nonton bola. Pada saat itu tak ada bola, tak tahu. Ya, apalagi zaman ini udah mau final ya. Siapa menang semalam? Siapa? Bagus. Jagoan saya Argentina. Tanding kita ya yang jagoan Prancis ya. Sampai jam malam, jam 2, jam 3, jam 4 masih melotot matanya melihat bola. Sehingga pas jam ibadah mulai tiduran saja. Menantikan kekasihnya dengan tiduran saja. Datang kekasihnya mengatakan, bangunlah manisku, kekasihku, pujaan hatiku. Apa yang terjadi saudaraku? Sang perempuan gadis itu tergerak hatinya mendengar suara panggilan untuk keluar. Ya. Dan dia bangun. Salomo merindukan semua anak-anak muda di Indonesia atau di mana saja ketika kekasihnya yaitu Bapa di sorga memanggil kita, bangunlah dari tempat tidurmu, bangkitlah dan pergilah keluar, lihatlah apa yang perlu untuk di luar sana. Maka kita harus bergerak dan jangan tiduran saja. Amin. Amin. Makanya tadi Natal saya lihat mata-mata pemuda-pemudi yang latihan selalu, hampir setiap hari latihan, belum lagi nonton bola, maka sudah mulai sayup-sayup. Saya nggak tahu pakai energi apa mereka, tapi saya yakin
televisi itu adalah panggilan dari Tuhan, sehingga bersemangat. Bagaimana saudara-saudara yang datang hari ini undangan kami? Apakah bersemangat mendengar panggilan undangan B3MI Ebenezer? Yes? Saudara-saudara, begitu juga ketika waktu Natal, waktu Yesus lahir, banyak orang yang tidur. Bukan tidur tutup mata, atau tidur di hotel, atau tidur di rumah, tetapi imannya tidur. Banyak sekali orang-orang yang tidur, yaitu kasihnya tidur. Karena banyak orang yang datang, sehingga pilih kasih. Mana yang punya duit, itu yang diterima. Maria dan Yusuf orang miskin, sehingga tidak diterima di hotel. Biarlah nggak diterima di hotel, karena hotel itu kosong, olah, teau, elak, lae. Di hotel kamu di ya tuh silo, damai. Ada orang Nias, ya tahu artinya? Nggak tahu kan? Bagus, terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti kita ngomong, gak enak. Saudara-saudara, banyak yang tidur, kasihnya tidur, sayangnya tidur, cintanya tidur, menolongnya tidur. Mungkin pemuda-pemudi zaman sekarang juga banyak yang tidur hanya gara-gara HP. Kurang rajin untuk cuci piring. Biarlah mak disebulan dulu piring itu. Bentar ya mak ya, berbesok dulu dengan dikasih calon menantumu. Berani kalian bilang begitu? Janganlah. Saudara-saudara, jangan sangka dirimu begitu bangga dan senang ketika engkau menerima Facebook dia, WA dia, dan terus engkau lalap, engkau terus di situ memperhatikan sehingga piringmu bertumpuk dulu baru kau kerjakan. Kainmu bertumpuk dulu sampai bau satu minggu baru kau kerjakan. Sebenarnya engkau memiliki kerajinan yang tinggi. Oleh karena itu Kristus datang kepadamu hari ini. Mari kekasihku, jangan tidur. HP milikilah, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi gereja milikilah dan manfaatkan imanmu dengan sebaik-baiknya. Pegang imanmu. Karena apa? Karena sudah saatnya keluar. Di luar sana banyak yang perlu diberitakan, disampaikan. Kasih Bapa yang begitu kekal, sampaikan. Banyak bangsa-bangsa, banyak suku-suku bangsa yang belum mengenal Kristus. Kelahiran Yesus menjadi satu ejekan, apalagi ketika kita menjadikan lagu Jingle Bells dengan salah, menjadikan lagu Malam Kudus dengan salah, menjadikan lagu-lagu dengan disco remix, lagu-lagu Natal. Ternyata lebih bernatal di tempat tempat prostitusi sana dengan lagu-lagu Natal. Di zaman sekarang ini, ya, lagu-lagu Natal dengan bola-bola lagu dengan gegap gempita diskotik itu sudah dibunyikan lagu Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Yang nanti siapa? Adakah orang yang berpakaian malaikat bernyanyi di situ? Mungkin orang tak berpakaian yang menyanyi di situ. Dan itu kita pula sadur ke gereja, bukan beribadah, hanya joget-joget doang. Bunyi Jingle Bells,
again. Saudara-saudara, imanmu tidur. Itu perlu diberitakan. Kristus harus disampaikan di sana. Bukan hanya lagunya, tetapi lagu firman itu harus ada di hati. Bukan di telinga, bukan di pikiran, bukan di mata, bukan di badan sehingga bergoyang-goyang. Karena itu semua memiliki keterbatasan. Tetapi iman dengan kasih yang kekal itu memiliki ketidakterbatasan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, bangunlah, lihatlah suku-suku bangsa, lihatlah orang-orang lain di luar jendela kita. Mereka membutuhkan pemuda yang betul-betul memberitakan firman Tuhan. Jangan percuma engkau masih muda. Ingat penciptamu di masa mudamu, karena Dia sang pencipta itu akan memberikan engkau kehidupan. Sehingga Raja Salomo mengatakan kepada pemuda-pemuda, mengatakan kepada imam-imam, mengatakan kepada semua orang yang ada di sana yang selalu tidur-tiduran saja, mabuk akan dunia ini, bangun dan bangkit. Karena dengan bangunnya pemuda, maka negara itu akan menjadi kokoh. Tanpa pemuda, gereja tidak akan menjadi kokoh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak kami dalam surga. Biarlah kami memiliki iman dan memiliki Kristus di dalam hati kami, sehingga kami saling membangun satu dengan yang lain. Karena masih banyak pemuda-pemudi di luar sana yang tertidur iman. Kami rindu, kami mau menjadi pelayan-pelayan Kristus untuk semua orang. Karena ada dunia di luar jendela kami yang membutuhkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berserah.